merancang bagian depan mobil seperti bagian front wing, nose, forward board, kemudian ketertarikannya pada bidang aerodinamis dan juga wind turbine membawa dirinya magang di Vestas Wind System Amerika Serikat serta juga bertemu langsung dengan mantan engine designer di Toyota F1. Kemudian setelah ia mendapatkan gelar Master di bidang Engineering Fluid Dynamics dari Universitas Twente Belanda, dirinya kemudian berhasil diterima di perusahaan mobil balap impiannya. Stefanus Wijanarko yang akrab juga dipanggil dengan Tepi, saat ini sudah bersama dengan kita melalui Skype. Halo Tepi. Halo, apa kabar? Hai, kamu di London sekarang ya? Enggak, saya nggak di London, saya di Bristol, di kota kecil saya. Oh, di kota Bristol. Hai. Jadi kamu sudah ada di area atau dunia F1 itu sejak kamu lulus kuliah ya? Iya, tahun 2013. Saya lulus 2012. Iya. 2011 akhir, iya. Dulu kamu kan di Scuderia Toro Rosso. Nah, sekarang kamu di tim apa? Sama aja. Tim saya sama, cuma saya dipindahin ke UK sekarang untuk di bagian wind tunnel. Tugas kamu apa sih sebenarnya? Saya tuh ngerancang aerodinamik, jadi bentuk luar dari mobil. Jadi kan yang bagian mobil yang kontak dengan udara, nah itu bagian saya bagian ngedesain dan merancang bagian itu. Ceritain dong Tepi, bagaimana sih sebenarnya pekerjaan kamu dengan lebih detail begitu merancang satu mobil F1 supaya kita punya gambaran gitu, apa sih keistimewaannya F1 sampai kemudian biaya pembuatannya itu mahal dibandingkan dengan mobil-mobil biasa begitu? Kalau kita mau mulai ngerancang, biasanya kita lihat regulasinya dulu. Terus kita ngelihat impact-impactnya ke bagian arsitektural mobil seperti apa. Dan kita lihat bagian-bagian mana yang penting dan bagian mana yang bisa kita desain di belakangan hari. Kemudian dari kita langsung masuk ke drawing board. Setelah fundamental design dari mobilnya sudah disetujuin semua dari manajemen, kita langsung mulai ke drawing board. Kita gambar desain tertentu aja. Jadi kita ada ide tertentu, kita ada ide apa aja di kepala kita gambar, kita coba. Biasanya kita lakukan simulasi dulu di komputer sebelum kita testing ke wind tunnel. Jadi di komputer gampangnya sih ya kita bentuk mobil sudah ada, kita simulasikan dulu di komputer impact-nya bakal seperti apa ke performa dari mobil. Baik Tepi, nah, kalau ditanyakan dari pekerjaan kamu selama ini begitu ya menjadi merancang mobil F1, apa yang paling membuat kamu bangga hasil karya kamu? Hasil karyanya ya sebenarnya kita kan tim ya, jadi saya yang terlibat di hampir sebagian besar front end, cuma saya dikasih project secara langsung untuk menangani bagian itu nose depan untuk tahun ini dan sebelum-sebelumnya saya banyak kerjanya di bagian situ. Sebelumnya ya sambil lain-lain ya bantu bagian lain, bagian front corner, bagian front wing dan bagian undersasi device semua itu. Ya kita kerja bareng-bareng. Kamu udah dapat suatu kepercayaan besar ya dari tim Scuderia Toro Rosso. Kebetulan begitu. Nah, kamu punya mimpi apa lagi yang ingin kamu bayangkan begitu dari satu mobil F1 karya kamu nantinya akan seperti apa walaupun mungkin kamu sedang dalam proses sana? Mimpi maksudnya gimana? Ya? Maksudnya? Halo? Kamu punya satu impian seperti apa lagi dari satu mobil F1 yang sedang kamu kerjakan atau mungkin sedang kamu hitung-hitung, kamu cita-citakan?
Ya sebenarnya kita sih kalau dari sisi sini kita selalu mencari performa mobil aja dari sisi aerodinamik. Iya. Tapi ya kita ya bentuk makin aneh, bentuk makin inovatif. Terus kalau kita bisa dapat loophole, dapat ada namanya di regulasi, kalau kita cari celah di regulasi, biasanya kita di sana ya dapat performa lebih. Iya, iya. Nah, jadi ya kita yang muter-muter otak, baca-baca regulasi, baca-baca peraturan, cari-cari celah di sana di mana kita bisa cari performa lebih dari mobil. Iya. Nah, yang informasi yang kita dapatkan seperti juga dari cerita kamu, Tepi, kamu kan ya begitu lulus dari ITB, langsung kamu kemudian masuk ke dunia F1 begitu ya. Gimana caranya sih kamu kok bisa tiba-tiba masuk ke sana? Karena ini kan mungkin banyak anak-anak Indonesia lain yang punya mimpi yang sama, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Saya tuh lulus dari ITB nggak langsung masuk ke sini. Saya lulus dari ITB sempat S2 dulu di Belanda. Jadi saya dulu lulus ITB tahun 2008. Kemudian saya dapat S2 di Belanda tahun 2009. Sebenarnya saya sih kuliah saya dulu nggak ada hubungannya sama sekali sama otomotif. Cuma saya dulu ngambil lebih ke arah general lah, boleh dibilang. Jadi saya dulu ngambil bagian fluid dynamics, aerodynamics. Terus saya kebetulan magang di Denmark lah gitu, di bagian di Vestas, bagian di wing turbine, di blade design. Baik. Nah, saya di sana ketemu teman-teman aja, ketemu orang-orang yang orang-orang internasional juga, ngobrol-ngobrol, ketemu salah satu desainer, ex-desainer engine-nya F1 Toyota dulu. Baik. Baik, tapi sayang sekali sambungan audio dengan kami di Indonesia kurang bagus ya. Tapi sebenarnya kami ingin lebih